15 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan pengaruh hutan dalam pengaturan tata air dan proses sedimentasi daerah aliran sungai. Studi kasus di Das Cisadane yang ditulis oleh Edi Junaidi dan Surya Dharma Tarigan pada tahun 2011 dalam Jurnal Penelitian Ilmiah dan Konservasi Alam volume 8 nomor 2 halaman 155 sampai 176 sebagai pemenuhan tugas hidrologi hutan. Dalam presentasi kali ini saya akan membahas 4 pokok bahasan, yaitu 1. Pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kondisi daerah aliran sungai di Indonesia semakin memburuk seperti ditunjukkan oleh bertambahnya jumlah DAS prioritas dari tahun ke tahun. Pada tahun 1999 berdasarkan SK Menhut nomor 284 KPTS 299 tanggal 7 Mei 1999 tentang penetapan urutan prioritas DAS, jumlah DAS prioritas 1 meningkat menjadi 60 DAS. Para ahli hidrologi berpendapat bahwa peranan tutupan lahan, misalnya hutan, dalam mengatur aliran sungai dan sedimentasi hanya berlaku pada DAS yang mempunyai luasan sempit, yaitu DAS dengan luasan kurang dari 100 km persegi, tetapi tidak berlaku untuk DAS-DAS yang mempunyai luasan lebih dari 100 km persegi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran penggunaan lahan hutan dalam pengaturan tata air dan sedimentasi yang terjadi pada suatu DAS. Pada luasan sempit kurang dari 100 km persegi, sedang 100 km persegi sampai 500 km persegi, dan lebar lebih dari 500 km persegi, tanpa mengabaikan peranan penggunaan lahan lain. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengambilan kebijakan dalam melakukan afforestation atau reforestation, khususnya di DAS. Penelitian mengenai pengaruh perubahan pemanfaatan lahan hutan terhadap pengaturan aliran sungai biasanya dilakukan di hulu DAS, luasan sekitar 100 sampai 1000 hektar, dan sering mempertimbangkan hanya perubahan tutupan vegetasi tunggal, misalnya dari hutan menjadi padang rumput. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengaruh tata guna lahan hutan dalam pengaturan tata air dapat terjadi pada DAS dengan luasan sempit dan hanya memperhatikan penggunaan lahan tunggal pada suatu DAS. Kemudian metode penelitian. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Maret sampai Mei tahun 2009. Tempat penelitian dilakukan di DAS Cisadane dengan luas 1372,3 km persegi, DAS Cikaniki dengan luas 199,6 km persegi, dan Subdas Cikaniki dengan luas 77,5 km persegi, yang secara administrasi terletak di Provinsi Jawa Barat. Bahan dan alat penelitian. Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa kondisi karakteristik penggunaan lahan, karakteristik tanah, dan karakteristik sungai, dan data sekunder berupa peta jaringan sungai, peta dam, digital elevation model, peta penggunaan lahan, peta jenis tanah, iklim, dan karakteristik sungai, jenis dan jenis data dan sumber data. Alat penelitian yang digunakan adalah komputer dengan software Map Windows 45 RC2, software SWAT 1.4, software SWAT 2.1.5 editor, GPS, dan alat tulis. Kemudian metode penelitian. Tahapan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari 2 tahapan, yaitu 1. Tahapan survei. Pada tahapan ini, pengumpulan data berupa data primer dan sekunder disesuaikan dengan masukan data yang diperlukan model SWOT. Data primer dan sekunder yang diperlukan diantaranya iklim, karakteristik tanah, karakteristik penggunaan lahan, karakteristik sungai, dan peta-peta.
Kemudian yang kedua, tahapan penggunaan model SWAT. Tahapan ini terdiri dari penyiapan data berupa data spasial dan data atributnya agar model dapat dijalankan untuk menghasilkan output sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahapan ini juga dilakukan beberapa skenario berupa penggunaan lahan hutan pada masing-masing lokasi penelitian menjadi pengguna lahan lain dengan pertimbangan apabila terjadi konversi lahan hutan. Skenario yang dilakukan pada masing-masing lokasi penelitian yaitu 1. Skenario 1 merubah penggunaan lahan hutan menjadi penggunaan lahan kebun campuran. Kemudian skenario kedua merubah penggunaan lahan hutan menjadi penggunaan lahan ladang. Penggunaan lahan pada lokasi penelitian mengalami modifikasi setelah dilakukannya survei lapangan. Modifikasi terutama dibedakan menjadi manajemen pengelolaan lahan, yaitu 1. Penggunaan lahan ladang dibedakan pengelolaan baik dan sedang. 2. Penggunaan lahan sawah dibedakan pengelolaan baik dan sedang. Yang ketiga, pengelolaan lahan pemukiman dibedakan pengelolaan baik dan sedang. Dan yang keempat, pengelolaan lahan sawah dibedakan pengelolaan baik dan sedang. Tahapan penggunaan SWAT. Kalibrasi model SWAT. Kalibrasi model bertujuan agar luaran model yang digunakan hasilnya mendekati luaran dari das prototip yang diuji. Pada penelitian ini, luaran yang dikalibrasi adalah hasil debit dengan cara membandingkan hasil prediksi, hasil output model menggunakan data hujan dan temperatur tahun 2005 dengan hasil observasi dengan menggunakan karakter statistik. Analisis kemampuan hutan dalam mengatur tata air dan proses sedimentasi. Untuk mengetahui kemampuan hutan dalam mengatur tata air dan proses sedimentasi dengan menggunakan indikator hidrologi, KRS, debit jenis, dan nilai C, dan indikator lahan, indeks erosi. Juga dibandingkan hasil debit maksimum, peak flow, debit minimum, base flow, dan sedimen pada masing-masing outlet das lokasi penelitian. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, delinasi model pada lokasi penelitian. Hasil delinasi das Cisadane yang terbentuk pada bagian hilir terlihat bahwa area das lebih kecil yang dihasilkan oleh model jika dibandingkan bentuk das Cisadane. Hal ini dikarenakan model kurang sempurna memproses area topografi yang datar. Persoalan ini dapat diatasi jika menggunakan peta DEM dengan resolusi yang lebih tinggi. Yang pertama, untuk lokasi penelitian das Cisadane, hasil delinase model terbagi menjadi 50 subdas dengan total luas das 1372,34 km persegi dengan outlet das pada subdas 50. Yang kedua, untuk lokasi penelitian subdas Cikaniki terbagi menjadi 3 subdas dengan outlet das pada subdas 26 mempunyai luas 199,59 km persegi dan lokasi subdas Cikaniki pada subdas 23 dengan luas 77,49 km persegi. Dan yang ketiga, untuk outlet SPAS Batu Baulah pada subdas 41 dan outlet SPAS Lego Muncang pada subdas 34. Kemudian kalibrasi model. Yang pertama, hasil analisis statistik menunjukkan untuk SPAS Batu Baulah nilai koefisien sebesar 0,63 dV sebesar 13,22% dan R2 sebesar 0,79. Yang kedua, untuk SPAS Legok Muncang, hasil analisis statistik untuk nilai koefisien sebesar 0,70, dV sebesar 0,49% dan R2 sebesar 0,69. Menurut kriteria Santa et al. 2001, hasil prediksi model SWAT dapat dikarakteristikkan baik dalam memprediksi hidrologi das untuk luasan sempit sampai lebar karena mempunyai rata-rata debit hasil
diprediksi berada pada kisaran minus 15% sampai plus 15% dari rata-rata debit hasil observasi serta nilai ES lebih dari sama dengan 0,5 dan R2 lebih dari sama dengan 0,6. Dengan demikian, model SWAT dapat digunakan untuk memprediksi hidrologi das pada lokasi penelitian. Selanjutnya, yaitu peranan hutan sebagai pengatur tata air. Yang pertama, das Cisadane. Luas das Cisadane berdasarkan model yang diukur pada outlet yang keluar Laut Jawa, yaitu 1372,32 km persegi. Luasan ini dapat dikategorikan sebagai das dengan luasan lebar. Kriteria lebih dari 50 km persegi. Hasil output model untuk melihat peranan hutan sebagai pengatur tata air pada das dengan luasan lebar berdasarkan indikator tata air yang digunakan. Nilai KRS dapat menggambarkan kondisi tata air suatu das dalam menjaga keberlangsungan keberadaan air pada suatu das. Semakin tinggi nilai KRS, maka kondisi tata air das tidak baik, di mana terjadi kekurangan air pada musim kemarau. Sedangkan nilai Q jenis dan C menggambarkan kondisi aliran puncak dan aliran permukaan. Kedua nilai ini dapat digunakan untuk menggambarkan potensi banjir suatu das. Nilai KRS antara ketiga kondisi penggunaan lahan pada das Cisadane yang dibandingkan di mana untuk kondisi sebenarnya masih terdapat tutupan lahan hutan sekitar 22,9%. Nilai KRS adalah 16. Kemudian, das Cikaniki. Das Cikaniki mempunyai outlet pada subdas 26, merupakan subdas Cisadane, yang berdasarkan output model mempunyai luas 199,59 km persegi. Pada luasan ini, das dapat dikategorikan mempunyai luasan sedang, karena berada di antara 100 km persegi sampai 500 km persegi. Berdasarkan hasil analisis, untuk das Cikaniki dengan kondisi penggunaan lahan yang masih mempunyai tutupan lahan hutan sekitar 20,8% dibandingkan kondisi skenario 1 dan kondisi skenario 2 menunjukkan nilai KRS kondisi sebenarnya jauh lebih kecil dibandingkan kondisi skenario 1 dan kondisi skenario 2. Terlihat pada grafik persentase nilai KRS, area kondisi sebenarnya lebih sempit dibandingkan kedua kondisi skenario yang lain. Hal ini menunjukkan pada luasan das yang sedang. Fungsi hutan sebagai pengatur tata air dan menjaga kontinuitas aliran ini sepanjang musim cukup besar. Das Cikaniki dengan kondisi penggunaan lahan yang masih mempunyai tutupan lahan hutan sekitar 20,8%. Hal ini menunjukkan pada luasan das yang sedang, fungsi hutan sebagai pengatur tata air dalam menjaga kontinuitas aliran air sepanjang musim cukup besar. Kemudian yang ketiga yaitu subdas Cikaniki. Hasil simulasi pada subdas Cikaniki yang dikategorikan sebagai das yang mempunyai luasan sempit karena luasnya kurang dari 100 km persegi, yaitu 77,49 km persegi, menunjukkan dengan kondisi penggunaan lahan yang masih mempunyai tutupan lahan hutan sebesar 82,8%. Nilai KRS-nya 5,45, jauh lebih kecil dibandingkan nilai KRS apabila tutupan lahan hutan dikonversi menjadi kebun campuran, sebesar 18,44 dan nilai KRS untuk skenario 2 sebesar 22,2. Terlihat juga pada grafik persentase luas area kondisi sebenarnya lebih sempit dibandingkan kondisi skenario 1 dan skenario 2. Hal ini menunjukkan pada luasan das sempit, keberadaan tutupan lahan hutan sangat mempengaruhi keberlangsungan kontinuitas aliran sepanjang musim. Pada subdas Cikaniki menunjukkan selisih perubahan cukup fluktuatif. Konversi penutupan lahan hutan menjadi lahan kebun campuran akan menurunkan base flow. Berdasarkan kedua hasil tersebut, terlihat bahwa pada luasan das sempit, keberadaan tutupan lahan hutan sangat berperan dalam menjaga base flow, keberlangsungan aliran setiap musim. Yang
selanjutnya yaitu peranan hutan dalam pengendalian proses sedimentasi. Yang pertama, Das Cisadane. Untuk melihat peranan hutan dalam pengendalian proses sedimentasi menggunakan indikator lahan yaitu nilai indeks erosi. Semakin kecil nilai IE, suatu das menunjukkan bahwa erosi pada das tersebut tidak begitu berat. Hasil analisis menunjukkan pada Das Cisadane pada kondisi penutupan lahan hutan masih tersisa 22,9%. Hal ini menunjukkan peranan penutupan lahan hutan sangat penting dalam pengendalian proses erosi yang langsung berpengaruh dalam pengendalian proses sedimentasi pada das dengan luasan lebar. 2. Das Cikaniki. Pada Das Cisadane dengan kondisi penutupan lahan hutan masih tersisa 20,8%. Konversi lahan hutan menjadi kebun campuran atau ladang pada suatu das sedang sangat mempengaruhi hasil debit sedimen. Berarti keberadaan hutan pada das dengan luasan sedang sangat berperan dalam mengendalikan proses sedimentasi. Dan yang ketiga yaitu subdas Cikaniki. Hasil analisis menunjukkan pada subdas Cikaniki mempunyai luasan dengan kriteria sempit. Dengan kondisi penutupan lahan hutan masih tersisa 82,8%. Peranan penutupan lahan hutan sangat penting dalam pengendalian proses erosi yang langsung berpengaruh dalam pengendalian proses sedimentasi pada das dengan luasan sempit. Konversi lahan hutan menjadi kebun campuran atau ladang berpengaruh terhadap debit sedimen pada luasan das sempit. Berarti keberadaan hutan pada das dengan luasan sempit sangat berperan dalam mengendalikan proses sedimen. Kemudian yaitu kesimpulan. 1. Pada luasan das lebar dengan kriteria luasan lebih dari 500 km persegi, keberadaan penutupan lahan hutan kurang berperan dalam mengatur tata air, baik dalam menjaga kestabilan aliran dan mengurangi debit puncak. Yang kedua, pada proses sedimentasi, keberadaan tutupan lahan hutan pada luasan das lebar cukup berperan dalam mengurangi debit sedimen yang mengalir ke sungai. Dan yang ketiga, pada luasan das sedang, luas antara 100 km sampai 500 km persegi, keberadaan tutupan lahan hutan cukup berperan dalam mengatur tata air das. Peranan paling dominan adalah menjaga keberlangsungan aliran sungai daripada mengurangi debit puncak. Kemudian yang keempat, pada luasan das kurang dari 100 km persegi, das dengan luasan sempit, keberadaan tutupan lahan hutan sangat berperan dalam mengatur tata air das, baik dalam hal menjaga keberlangsungan aliran sungai dan mengurangi debit puncak. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.